Malam hari ini kita ketemu beliau. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar namanya. Meskipun sriwing-sriwing lah, paling tidak ya pernah lah ya dengar nama ini. Sekilas-sekilas mungkin juga pernah dengar. Martin Luther King Jr. Ini namanya memang mirip dengan pelopor reformasi Protestan yang terkenal itu, karena memang ayahnya terinspirasi oleh tokoh ini. Meskipun nama asli waktu lahir sebenarnya bukan Martin tapi Michael. Beliau ini terkenal sekali aktivis pejuang hak-hak sipil, yang mungkin teman-teman sering dengar cerita fenomena rasisme, segregasi, pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Bagaimana yang kulit hitam sering ditindas, dianaktirikan, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini memperjuangkan hak-hak sipil, kesetaraan. Inilah yang jadi fokus perjuangan beliau. Meskipun beliau ini pengagumnya Gandhi, sehingga gaya perjuangannya ya sama, gaya tanpa kekerasan. Nanti ada banyak uraian tentang mengapa sih harus tanpa kekerasan. Nah, ini semoga tema-tema semacam ini nanti bisa lebih viral lagi, populer lagi, karena rasanya hari ini kita akrab sekali dengan kekerasan demi kekerasan. Ya tidak harus kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, saling maki, saling sindir. Mode hidup kita hari ini mungkin sebagian besar mode menang kalah dalam semua aspeknya. Kuliah pun kita logikanya juga menang kalah kan. Siapa yang lulus duluan, siapa yang lulus belakangan, siapa yang cum laude, siapa yang hanya sangat memuaskan atau kurang memuaskan atau apalah. Kita itu logiknya selalu siapa lebih unggul, siapa yang kalah. Jadi di banyak hal. Nah, pelajaran-pelajaran seperti filsafat perdamaian ini mungkin membantu kita ya untuk sebenarnya tidak harus selalu begitu kok hidup itu. Bisa saja kok menang semua, senang semua, bahagia semua. Baik, kita belajar itu ya malam hari ini antara lain. Bismillah, kita mulai. Biar nanti selesainya tidak panjang-panjang. Saya ingin mengawali dari sini tentang ini. Tiba-tiba tadi sore saya lihat ada quotes menarik dari beliau. Mungkin bisa jadi renungan kita sebelum masuk ke perdamaian. Kalimatnya menarik. Science investigate, religion interpret. Science gives man knowledge which is power. Religion gives man wisdom which is control. Science deal mainly with fact. Religion deals mainly with values. The two are not rivals. Nah, ini bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Masa enggak ngerti wong gampang-gampang itu maknanya. Jadi kata Martin Luther ini mungkin ikut nyumbang ide untuk perdebatan sains atau agama. Ini kan kapan-kapan kita bahas ini ya, sains dan agama ini. Kadang-kadang sering jadi konflik. Jadi yang agama mungkin memandang sains itu kurang bermakna, sementara yang sains sering memandang agama itu omong kosong saja.
Sehingga terus secara tidak sadar sering ada konflik-konflik, tabrakan-tabrakan. Seolah-olah kita harus milih sains atau milih agama. Seolah-olah kalau sudah milih sains itu terus tidak penting lagi agama. Atau kalau sudah agamanya kuat, buat apa sains? Maka kata Martin Luther ini ya, sains investigate. Ya memang ilmu sains itu menginvestigasi, meneliti, menelaah. Tapi religion interpret. Agamalah yang menginterpretasi, memberi makna. Sains memberi seseorang pengetahuan. Dan pengetahuan itu power. Kalau kita tidak ngerti ilmunya ya kita lemah. Dalam hal apa saja. Sementara agama memberi kita kebijaksanaan. Dan kata beliau, which is control. Yang ini merupakan kontrolnya. Jadi sains kekuatannya, agama yang memberi kebijaksanaan, mengontrol. Kalau istilah otomotif mungkin sains itu yang ngegas, agama yang ngerem. Nah, sains berhubungan dengan fakta-fakta, agama berhubungan dengan nilai-nilai. Dua-duanya tidak tabrakan, bukan saingan, bukan rival. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Jadi kita ya perlu dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu. Kenapa? Kita hidup ini kan tidak sekedar bicara faktanya bagaimana, tapi juga perlu maknanya apa. Misalnya, apa ya? Teh ini teh loh ya, bukan kopi. Teh ini ya faktanya ya teh sama gula. Nah, terus teh ini kurang elit Pak, masa Pak Faiz minumnya teh kayak gini? Atau teh itu kurang sehat Pak, kalau masa Pak Faiz minumnya teh yang pahit seperti itu dan sebagainya. Ini kan makna dari kita. Faktanya ini sih, tapi kan values, nilai dari kita. Apakah sopan atau tidak minumnya seperti ini, itu kan berhubungan dengan values, berhubungan dengan nilai. Hidup kita tidak berhenti di fakta, kita perlu makna. Di situ agama bermain. Tapi juga tidak sekedar makna, mau memaknai apa kalau faktanya keliru, faktanya tidak jelas. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Jadi satu quotes kecil ini mungkin bisa membantu teman-teman kalau ada yang tanya, duluan mana sains atau agama? Mana lebih penting sains atau agama? Ya dua-duanya penting. Apalagi kalau sains itu kemudian luas definisinya, tidak sekedar ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam, tapi juga ilmu sosial, ilmu humaniora, bahkan ilmu agama. Oke. Nah, keprihatinannya Martin Luther itu di quote yang kedua. Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missile and misguided man. Hari ini daya ilmiah kita luar biasa, melampaui daya spiritual kita. Kita bisa membuat peluru kendali, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan peluru kita bisa, mengendalikan misil kita bisa, tapi mengendalikan diri kita sering tidak bisa. Ini mengkritik ya, kita selama ini ya banyak sih teknologi-teknologi luar biasa yang itu kan terus blunder, malah menghancurkan kita. Kenapa bisa begitu? Tidak sebanding ternyata perkembangan sains dengan perkembangan jiwa, perkembangan spiritual kita. Terus kita tidak siap. Akhirnya apa? Yo, yang harusnya memudahkan hidup malah jadi problem hidup. Nambah masalah baru. Harusnya dia hadir jadi solusi, tapi dia malah kemudian jadi problem. Nah, ini ketika sains maupun agama porsinya tidak sesuai dengan yang ideal.
Oke, baik. Ini pengantar saja kok tiba-tiba saya tambahi ini tadi sebelum masuk ke sini ya. Karena saya lihat kok quote ini menarik. Ya kalau dikait-kaitkan dengan perdamaian ya ada saja. Karena ya perdamaian hari ini kan ya situasi keras tidak damai atau damai kan banyak berhubungan dengan sains maupun agama kalau hari ini. Baik, bismillah ya kita mulai. Saya akan mengawali untuk mengambil filosofi hidup dari Martin Luther ini yang nanti berhubungan dengan perdamaian. Dia ini luar biasa perjuangannya sampai nanti beliau tewas dibunuh. Setelah beliau terbunuh itu terjadi kerusuhan massal di mana-mana, banyak yang tidak terima. Beliau memang meninggalnya belum terlalu tua. Beliau lahir 1929 dan nanti meninggal 1968. Beliau terbunuh 4 April dan lahirnya 15 Januari. Hari lahirnya Martin Luther nanti di Amerika bagian tertentu ada hari libur, Hari Martin Luther King. Karena banyak jasa-jasa beliau. Yang terkenal kan pidato-pidato beliau, orasi-orasi beliau, termasuk surat-surat beliau waktu di penjara. Nah, malam hari ini mungkin sumbernya lebih banyak dari pidato-pidato, surat-surat. Jadi nanti ada kutipan-kutipan kecil dari kalimat-kalimat beliau. Jadi malam hari ini isinya bertaburan quotes-quotes. Jadi senang kan teman-teman, nanti yang motongnya kan enak, mbok pilih sesuai kebutuhanmu. Tergantung musuhmu siapa kan ngono, mau nyindir sapa wis ayo mbok ambil quote sing ndi kan ngono biasa hari ini kan. Jadi wis sak karepmu lah wis pokoke. Kamu cari sendiri versimu yang cocok. Baik. Prinsip hidup, filosofi hidup yang luar biasa dari beliau. Yang pertama menurut saya, beliau pernah berpidato yang judulnya terkenal sekali, yaitu I have a dream. Aku punya mimpi. Beliau melihat situasi masyarakat di sekelilingnya sama sekali tidak ideal. Ada banyak penindasan-penindasan, ketidakadilan-ketidakadilan. Maka terkenal sekali pidato beliau, I have a dream, aku punya mimpi. Ini menurut saya luar biasa. Mari mengawali hidup ini dengan mimpi-mimpi. Jadi banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik. Saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Tapi saya tidak yakin yang hadir malam hari ini ada tidak kira-kira yang berani bercita-cita jadi presiden misalnya. Tidak berani ya, kamu pikiranmu, tidak mungkin Pak, mosok saya presiden kan, pikiranmu. Ada tidak yang misalnya lah jadi ketua PBB kah atau jadi apa, kan tidak berani. Paling cita-citamu ya pokoknya lulus nanti dapat kerja, terus nikah Pak, terus punya rumah, terus beli mobil, jalan-jalan sama keluarga. Mungkin itu cita-citamu. Maka disindir oleh Martin Luther, bermimpilah. Masa mimpi saja tidak berani? Wong mimpi itu gratis loh. Kenapa tidak berani? Sebesar mungkin, sehebat mungkin. Ini sudah bolak-balik disampaikan kok, bukan luar biasa. Ketika kalian diminta untuk bermimpi, seperti apapun mimpimu sah, valid. Jangan merasa, apa pantas Pak saya bermimpi ini, pantas. Tapi yang baik-baik ya, jangan mimpi yang negatif-negatif. Nanti disuruh mimpi besar kamu, saya ingin jadi ketua gangster apa ketua, nggak gitu. Jadi yang baik-baik ya, mimpi sing apik-apik. Jadi kata beliau, mari belajar bermimpi besar. Tidak peduli mimpinya apa, ayo belajar pede pada mimpi kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impian itu.
Seperti Pak Karno kan yang ketika memprovokasi anak-anak muda kan kita disuruh bermimpilah setinggi langit. Kalau ternyata gagal jatuh, ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kamu ndak usah tanya tinggi mana langit sama bintang. Urusannya beda itu. Pokoknya maksudnya kalau mimpimu tinggi, ya seandainya gagal kan kamu masih tetap ndak rendah. Kalau mimpimu jadi presiden, kamu berjuang ke sana, ya misalnya meleset, ya bisa lah jadi menteri, ya paling ndak jadi bupati kan gitu. Tapi kalau cita-citamu cuma RW, ya kok meleset ya jadi RT ya akhirnya. Jadi maka yang tinggi mimpinya. Jadi oke. Mimpi besar beliau apa? Mimpi kesetaraan tadi kata beliau, saya bermimpi bahwa keempat anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka. Jadi semoga nanti ada situasi nyaman untuk anak-anakku, sehingga mereka tidak dilihat kulitnya, tapi dilihat kualitasnya, karakternya. Jadi tidak dilihat casingnya. Ya mungkin hari ini mimpi itu kita sebut sebagian besar terwujud. Meskipun masih ada kadang-kadang fenomena rasisme. Tapi sebagian besar orang sudah tahu bahwa rasisme itu negatif. Itu alhamdulillah kan. Padahal ini mimpi rasanya zaman itu tidak terbayang. Mungkin masih ada mental sisa-sisa era perbudakan. Tapi toh ketika diimpikan, diperjuangkan, akhirnya kan zaman ikut membantu sampai hari ini situasinya sudah berubah drastis dibandingkan zaman itu. Maka yang pertama, beranilah bermimpi. Yang kedua, kalau ini ada di semua tokoh perdamaian kemarin ya, pendidikan. Ya belajar. Jadi bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak. Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki. Itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel. Meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik, dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya bener dan pener. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu patos. Nah, jadi logos, etos, patos. Ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos. Kapasitas diri, moralitas, dan juga patos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih tiga aspek ini. Logos, etos, dan patos. Ini kapan-kapan kita belajar ini. Ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh
itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi. Jadi, ya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa, ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya, memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa, ya kita harus tahu. Jadi jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dhuwur-dhuwur mau pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini berangkat dari keprihatinan. Banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial, pikirannya cerdas luar biasa, hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan itu karakter, kecerdasan. Yang kedua harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang malas berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir malas. Gini saja contohnya kalian ya. Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian lah, CPNS apa ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ayo. Ya kan, kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan. Kenapa? Males mikir. Gitu. Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian, di buku ada loh ya, coba dibaca sendiri, apa kamu baca itu? Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang pokoknya nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri ke kanan. Karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir dia terima matengnya. Contoh paling gampang ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain dengerin Pak Faiz kira-kira ngono lah isinya. Karena sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah, maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan, Carl Gustav Jung, ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini nggak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi ya, tapi harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, tidak akan jadi apa-apa. Prinsip ketiga, ini juga penting, punya makna hidup, punya tujuan hidup.
Kalian mengorientasikan dirimu kemana? Ingin jadi apa? Ini makna hidup dan tujuan hidup. Kata beliau, gimana sih Pak untuk mendeteksi tujuan hidupku apa? Coba ya kamu tanya pakai quotes-nya Martin Luther ini. Saya sampaikan pada kamu bahwa jika seseorang belum menemukan yang membuatnya rela mati, maka ia tidak layak untuk hidup. Nah, coba kamu cek ya, dalam hidupmu apa yang menurut kamu, saya mati tidak apa-apa Pak demi ini. Itu tujuan. Jadi apa, mungkin bisa Tuhan, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa negara atau apapun. Itu namanya tujuan hidup. Tapi kalau kalian tidak nemu sama sekali yang seperti ini, berarti kalian belum punya sebenarnya tujuan yang akan kamu tuju mati-matian. Nah, orang yang tidak punya yang seperti ini, tidak punya tujuan, tidak punya makna, ya sulit untuk hidup serius. Ya sederhananya ketika dia sulit hidup serius, berarti ya sulit maju, sulit diajak maju. Oh ya dia tidak punya tujuan. Alah Pak, ngapain repot-repot, mau ya senang-senang aja lah, kita nikmati saja hidup ini. Mungkin begitu mudahmu. Coba kamu tanya nanti ya, wah saya punya banyak Pak, orang tua, Tuhan, pacar, lumayan kamu tujuanmu banyak. Jadi untuk apa saja kamu rela bahkan mengorbankan nyawamu. Kamu rela berkorban. Nah, itu nanti jadi tujuanmu. Itu biasanya berhubungan dengan pemaknaan-pemaknaan hidupmu. Kenapa sih kok orang tua? Iya Pak, karena orang tua bagi saya adalah bla 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 bla. Kenapa kok Tuhan? Iya Pak, karena Tuhan adalah itu. Pasti itu namanya pemaknaan hidup. Jadi ayo punya makna, punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tidak, hidupmu akan hampa. Hari ini banyak anak-anak muda, saya membaca di beberapa artikel itu, yang mengalami krisis identitas, merasa hidupnya hampa. Biasanya hidup yang hampa itu karena dia tidak punya tujuan lagi. Mau apa terusan? Maka jangan kaget, kadang-kadang kan banyak cerita-cerita seperti ada artis di Korea yang sebenarnya cantik, ganteng, kaya raya, terkenal, dipuja banyak orang, malah bunuh diri. Kok ndak eman-eman ya? Wong saya saja yang jelek, miskin, ndak lulus-lulus itu masih bisa ketawa-ketawa, ngopi, ngafe, kok dia malah bunuh diri. Nyari apa dia? Biasanya ketika dia hampa makna, hampa tujuan, dia tidak bisa jawab, hidup ini mau apa lagi, untuk apa. Itulah. Kalian mungkin, wah saya ingin punya uang banyak Pak. Dia uangnya sudah banyak. Saya ingin terkenal, dia tiap hari viral. Saya ingin jadi, terus dia terus merasa hamba. Semuanya saya sudah dapat, oh, hanya cuma ini ya. Nah itu kegelisahan. Mungkin kalian sering merasa itu. Kalau kalian merasa tiba-tiba kamu merasa hamba hidupmu, merasa bete, bad mood, pol, coba dicek. Dalam hidupku hari ini, untuk apa dan untuk siapa sih aku rela berkorban? Nah mungkin, wah aku boleh hancur tapi jangan sampai orang tuaku kecewa. Nah itu berarti ada tujuan kamu. Aku boleh gagal tapi semoga pacarku tidak, karena dia harus bahagia misalnya. Ya, paling tidak kamu punya sendenan, punya gantungan. Apalagi untuk Tuhan, untuk agama, untuk bangsa, ya monggo saja. Tapi penting kalian punya tujuan hidup, punya makna hidup. Martin Luther King ini betapa istiqomahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, karena beliau sadar benar itulah panggilan hidupnya. Pemaknaan dan tujuan hidupnya ke arah sana. Maka kata beliau selanjutnya menarik. Tujuan ya tidak harus tinggi. Kata beliau, jadilah semak jika tidak bisa menjadi pohon. Jika tak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak saja. Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang.
Karena bukan berdasarkan ukuran kita menang atau gagal. Jadilah yang terbaik dari apapun dirimu. Jadi ayolah punya tujuan. Tujuan besar, tujuan kecil, makna luar biasa atau makna biasa-biasa, tidak masalah. Pak, saya tidak bisa Pak memaknai hidup yang luar biasa, yang dalam. Pokoknya hidup saya itu maknanya biasa saja Pak. Ya pokoknya dilakoni, yang penting disyukuri apa saja gitu tok Pak. Ya tidak apa-apa, tidak harus luar biasa. Yang penting kamu punya makna. Jadi kalau tidak bisa jadi pohon tinggi, ya jadilah semak-semak juga tidak apa-apa. Sih penting urip. Jangan putus asa dengan hidup. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi jangan sampai putus asa. Ini agak memprihatinkan belakangan. Katanya tingkat depresi, tingkat bunuh diri itu tambah lama tambah meningkat. Boleh kamu merancang hidupmu seperti apapun, kamu kelola seperti apapun, asal jangan putus asa. Itu saja. Jangan kecewa, jangan putus asa. Baik, saya lanjutkan. Masih di prinsip ya. Nah, ini juga menurut saya penting. Tuntunan dari beliau. Hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik. Faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya. Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya enggak, terus ruwet. Apa terus saya enggak baik saja Pak? Tapi enggak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Jadi kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, enggak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja mikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak enggak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya enggak, terus janjinya kan itu enggak nikah-nikah. Kan ada orang enggak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah, jalan. Yo kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kan. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku tidak ada yang berangkat gimana ya? Itu bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulaian. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita. Kata orang-orang stoik kan ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita.
Siapa sih yang yus kuasaku yo ujian garap saisane, hasilnya berapa ya monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Jadi yakin dulu, ya kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Jadi karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya. Maka jalan paling aman faith. Percaya dulu, lebih enak. Nah, kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau ya tidak bergerak-bergerak. Diskusi, terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Oh, diskusi, seminar di mana-mana. Nih ya sing miskin tetap miskin. Isinya seminar terus. Nah, ya kan, caranya begini loh, caranya gini loh, itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jalan. Jadi itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan. Ya selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Walah, kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar. Oke, ini prinsip yang keempat. Prinsip kelima, ini sebelum ke perdamaian ya. Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan tadi. Yang penting jangan menyerah. Tadi saya sebut jangan putus asa itu ya. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus. Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus aku. Sekali-sekali pengen ganti forum. Forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Jadi maka
prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman, tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi-kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa. Tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan tapi masih istiqomah, menunjukkan dia orang kuat. Baik, saya malam hari ini agak batuk. Jadi, itu kan jadi kelihatan tantangannya batuk tapi ya tetap ngaji. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak sampai saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya apa ya tetap ngaji apa diliburkan. Saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak gitu. Ya, kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya ikut. Nah, kalau prinsipmu begitu yo kamu ndak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian ndak berani bermimpi. Ndak apa-apa, ndak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo saya pingin pemilu, 2 pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau ndak presiden misalnya. Loh ya ndak masalah cita-cita tinggi. Baik. Kayak ini prinsip-prinsip hidup yang penting sebelum berjuang seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King tadi.